Udah? Udah dong. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi para pejuang maghrib semuanya berjumpa kembali di Ngabdur Ramadan spesial, kultum spesial, kuliah tunggu maghrib bersama saya Abdul Razak dan Cing Abdel Ahrian. Ini mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya? Kalau halalin anak bapak, boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH. Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024 kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, halal itu sehat. Oke, mengawali kultum kita pada hari ini, saya mau kasih tahu dulu, ini saya dapat dari Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur. Ini dia. Dimarahin sama Rahman, bukan Cibubur, Ciangsana. Ciangsana. Daerahnya Cibubur tapi. Daerah Cibubur, Ciangsana. Cibubur tuh udah sampai mana ya masih disebut Cibubur? Saya nggak tahu saja. Cibubur itu 4 daerah masuk daerah Cibubur. masuk di Cibubur. Depok masuk Cibubur, ada Cibubur Depok. Ada Cibubur Bekasi. Ada Cibubur Jaktim. Jaktim ada. Satu lagi ada Cibubur Karawang. Apa satunya lagi? Bogor. Bogor. Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Bogor, Kabupaten 4. Bekasi, Depok dan Jakarta Timur. Dan Jakarta Timur. Nah, itu Cibubur. Semua Cibubur. Iya. Sama kayak Cengkareng lah ya. Cengkareng ada yang Tangerang. Ada ya. Ada yang Jakarta. Jakarta Barat. Udah. Cengkareng Pulau Seribu nggak ada. Ya jauh dong Pulau Seribu. Cengkareng yang masuk Pulau Seribu nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Cibubur cuma satu karena buat jualan aja sampai ke kota wisata. Kenapa? Cibuburnya satu doang itu. Iya cuma satu. Mana? Sampai itu aja yang Jambore terakhir. Untuk Jaktim. Oh, tapi buat jualan akhirnya semuanya Cibubur. Cibubur, namanya. Cibuburin. Gitu. Tapi Jaktim Cibubur. Depok juga ada Cibubur. Iya. Karena sini Jaktim Jambore itu Cibubur. Kesananya ke arah Depok Cibubur juga. Iya. Cibuburnya jadi sebenarnya di mana tuh? Air yang ada buburnya. Karena itu air, sungai. Itu air. Sungai yang ada buburnya. Ya. Buburnya diaduk apa nggak diaduk? Tergantung. Kalau lagi macet ya berarti diaduk tuh. Karena? Amburadul kan. Oh. Kalau nggak macet diudak. Wah. Cibubur itu air yang ada di bubur. Kayak Ciseeng itu air yang ada di seng. Bukan air yang ada, bukan. Itu nama sungai, Dur. Ciseeng. Ada Sungai Sungai Seeng. Seeng, Sungai Liwung, Sungai Bubur. Sungai berarti. Bubur gitu. Ya, ya. Ya begitulah teman-teman. Dan ngomong-ngomong masalah sungai ini. Ya. Bisa sih lo berizingin ke Ya. sini ya. Ngomong masalah sungai, Iya. dia tidak akan jauh daripada selokan. Selokan atau ya. parit. Parit, ya. Karena sesungguhnya semua parit yang ada di depan rumah kita, selokan yang ada di rumah kita itu akan mengalirnya ke sungai. Dan sungai akan mengalirkan lagi ke laut. Ke laut. Iya. Kalau tidak mampet. Kalau tidak mampet. Kalau tidak buang sampah sembarangan. Iya, itu iya. insya Allah semuanya itu lancar Iya, sampai iya. ke laut. Iya. Tapi permasalahannya manusia ini berbeda-beda. Tuh. Dengan pemahaman yang berbeda-beda juga. Iya, Akhirnya iya. kemudian ada aja yang mampet-mampetnya gitu. Ya. Nah teman-teman, berbicara soal Selokan. sungai dan parit dan selokan ini, maka timeline kita beranjak ke nama salah satu perang. Jadi memang fase Madinah ini fase yang banyak terjadi perang juga, karena memang tingkatan dakwahnya sudah berbeda dengan fase Mekah. Iya. Kalau di fase Mekah itu hanya menghadapi kafir Quraisy Mekah, maka di Madinah itu menghadapi banyak sekali manusia-manusia. Makanya ayat-ayat muamalah itu banyak sekali turun di ayat-ayat Madaniyah ini. Al-Quran turunnya di fase Madinah itu banyak sekali tentang muamalah, tentang jihad, tentang sedekah di jalan Allah dan segala macam itu. Ya. Nah, salah satu perangnya itu kemudian kita kenal dengan namanya perang Kandak atau perang Parit. Nah, ini perang yang diinisiasi oleh orang-orang yang terusir dari ke Khaybar itu. Oke. Dari Bani Nadir. Awalnya ini dari mereka ini sebenarnya. Jadi orang-orang Yahudi yang terusir Bani Nadir. Bani Nadir berarti? Bani Nadir ini yang terusir kemudian yang
di episode kemarin kita sudah sebutkan itu, yang ke Khaybar itu, mereka kemudian dari Khaybar itu, mereka pemimpin mereka melakukan perjalanan ke Mekah, ke Quraisy Mekah. Itu ada yang kemarin Salam bin Abul Huqaiq, kemudian Huyai bin Akhtab, Kinana bin Arabi, Huqaiq Kinana bin Arabi, Hauzah bin Qais, Abu Amr al-Wali. Kemudian kelompok-kelompok dari Bani Nadir ini dan Bani Wa'il. Bani Wa'il yang udah ada di Khaybar. Di Khaybar itu. Mereka ini semua kemudian pergi ke Quraisy Mekah untuk memprovokasi. Mereka bilang bahwa, hei, kalian itu nggak mau perang lagi sama muslimin. Gini-gini aja nih kita. Gini-gini aja. Soalnya kalau kalian kalah kemarin itu karena kalian masih sendirian. Oh. Sekarang kami Ini mana kalah di Uhud? Misalnya kalah di Badar, kalah di Uhud, dan di perang-perang kecil yang lainnya itu, kalian kan kalah tuh. Nah, kali ini kalian coba deh. Coba lagi, kalian akan menang karena ada kami sekarang. Collab. Kita collab, ayo. Bisa nih 1 juta viewers, kata Huyai bin Akhtab. Apakah Bani Nadir itu asal kata dari titik nadir? Kembali ke titik nol? Nggak tahu dah. Nggak usah dicari dah, terpanjang. Iya, oke. Nggak tahu juga saya. Iya. Tapi kalau dilihat dari artinya sih mungkin ya, kembali ke titik nadir, Pak. Karena Bani Nadir itu mulai dari nol lagi, dia keluar udah. Mungkin, nggak tahu juga ya. Dari yang dia udah settle, terus dia keluar, udah nol, nggak punya apa-apa. Dan mereka bawa harta mereka yang satu unta. Di nadirnya nih, di pemukiman nadirnya, dimulai dari nol lagi. Iya mungkin ya. Mungkin, ya, oke. Nah kemudian mereka bilang, kalau kalian kemarin kalah itu karena kami nggak bantu. Kali ini kalian mau kayak apapun, kami bantu, siap nih. Jangan takut. Orang-orang kafir Quraisy ya, kayak Abu Sufyan bin Harb pada waktu itu berpikir kayak, boleh juga nih. Kita sekarang punya sekutu. Boleh deh. Kita coba. Wah, enggak. Sekutu. Sekubu. Sekubu. Yeah. Kemudian yang bikin orang-orang Mekah ini, orang kafir Quraisy Mekah itu merasa di atas angin juga karena mereka tuh tanya ke Huyai bin Akhtab dan kawan-kawan. Mereka bilang, kalian ini kan orang-orang ahli kitab, beda dengan kami. Kami ini kan turun-temurun mengikuti tradisinya Nabi Ibrahim saja, tanpa ada nabi yang turun ke kami. Kami nggak punya kitab, nggak punya apa. Suhuf Ibrahim juga mungkin mereka tidak pegang, tidak apa. Sedangkan orang Yahudi ini kan ahli kitab. Ya. Mereka punya Taurat, punya ini. Nah, menurut kalian ahli-ahli kitab, yang biasanya dulu di zaman jahiliyah kami sering tanya ke kalian masalah agama dan segala macam. Menurut kalian di kitab-kitab kalian itu lebih benar mana sih, agama kami atau agama yang dibawa Muhammad itu? Nah, Huyai bin Akhtab dan yang lain bilang, iya jelas agama kalian lah yang paling benar lah. Di kitab jelas itu. Kalian yang paling benar. Wah, orang kafir Quraisy Mekah tambah, benar berarti kita nih. Kita nggak salah, kita nggak di jalan yang salah. Itulah kemudian makanya ahli-ahli kitab pembohong itu dicap dengan sangat buruk di dalam Al-Quran itu. Karena mereka itu orang yang berilmu, mereka tahu kebenarannya, tapi mereka memutarbalikkan fakta. Bahaya itu. Nah, bahaya sekali. Ya. Nah, akhirnya para pemimpin Quraisy Mekah merasa bahwa oke, kalau gitu ayo kita serbu nih. Akhirnya mereka kumpulkan pasukan, bergabung dengan orang-orang Yahudi yang akan nanti membantu juga. Kemudian dalam perjalanannya itu mereka minta juga Bani Ghatafan. Bani Ghatafan nih juga punya perselisihan dengan kaum muslimin. Nah, jadi dikumpulkan juga dari orang-orang Bani Ghatafan. Mekah itu? Oh ya. Oke. Bani Ghatafan ini di luar Mekah, di luar Mekah mereka ini. Dikumpulkan juga, akhirnya mereka terkumpul 10.000. Ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 12.000. 10.000 dari Mekah, 2.000 dari Ghatafan, ada yang bilang 12.000, ada yang 8.000 dari Mekah, 10 tambah 2.000 jadi 10.000 pasukan. Intinya ada 10.000 pasukan berangkat menuju ke Madinah. Rasulullah SAW melalui intelijennya beliau mendengar bahwa Madinah akan diserang nih. Mereka kali ini akan serang. Kemudian disinilah Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk diskusi. Apa yang harus kita lakukan? Karena kekuatan kaum muslimin itu pada saat itu 3.000. Oke. 3.000 versus 10.000, bagaimanapun kita tetap kalah. Maksudnya dari jumlah kita kalah ini. 3.000 lawan 10.000.
Lalu kemudian usulan bagaimana. Kemudian muncullah yang namanya Salman Al-Farisi. Ya. Salman Al-Farisi. Orang Persia ini kan? Orang Persia. Ya, Farisi. Farisi. Ya. Teman-teman kalau baca, jadi teman-teman kalau mau baca siroh, tapi misalnya teman-teman suka novel gitu ya, kemudian mau baca siroh versi novel yang dengan gaya novel, teman-teman baca seriesnya serial bukunya Tasarogeka. Tasarogeka ini bikin siroh nabawiyah sebenarnya, tapi bentuknya kayak novel. Oke. Tokohnya benar? Tokoh utamanya itu Allah alam ya. Ini tokoh benar atau tidak? Tapi kalaupun itu tokoh fiksi, di cerita itu dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Oke. Tapi suasananya suasana kehidupan saat itu. Peristiwa. Iya. Oke. Tapi tokoh utamanya ini di bukunya Tasarogeka itu kayak Muhammad Sang Penggenggam Hujan segala macam. Pokoknya ada empat buku. Ini tokoh utamanya ini orang Persia. Seorang Persia namanya. Orang Persia, saya lupa namanya siapa. Dia yang membaca kitab-kitab Zabur kalau dia nih. Dia baca kitab-kitab Zabur itu, kemudian dia tahu bahwa ada Asfat Ereta namanya. Dalam bahasa Zabur Asfat Hereta, atau namanya Himada dalam bahasa Ibrani. Yang kemudian saya jadikan nama anak saya ini. Itu ada nabi akhir zaman yang namanya Asfat Ereta, atau dalam bahasa Zabur, dalam bahasa Ibraninya namanya Himada. Dalam bahasa Arab? Ahmad. Dalam bahasa Arabnya Ahmad. Nah, ini akan datang. Nah, kemudian dia melakukan perjalanan untuk bertemu dengan mencari nabi terakhir ini. Tapi ketika dia sudah sampai di Madinah, itu sudah fase Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Jadi dia tidak pernah bertemu. Nah, ini jadi cerita utamanya si tokoh ini sembari kejadian di Mekah dan Madinah berjalan juga paralel. Ya. Nah, kenapa saya bilang saya mention novel ini? Karena novel ini menyebutkan perjalanan Salman Al-Farisi ke Madinah. Ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat ada nama tokoh Salman Al-Farisi yang kenapa dia dari Persia ke Madinah, itu salah satunya dalam rangka dia ini juga orang yang paham kitab Zabur, yang mencari nabi terakhir. Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam kitab Zabur itu. Ya. Nah, dia sampai ke Madinah kemudian dia masuk Islam nih, Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi inilah yang kemudian memberikan ide bahwa ya Rasulullah, sesungguhnya kami orang Persia, kalau ada musuh mau menyerang kami itu, kami bikin parit. Di benteng kami itu kami bikin parit, yang mana lebar parit itu adalah lebar yang tidak bisa dilompati oleh kuda. Tapi kalau ada yang mau melompat, dalamnya parit itu tidak bisa membuat kuda itu balik keluar dari lubang itu. Iya. Nah, jadi dengan lebar yang kuda tidak bisa lompat, dan dengan dalam yang kalau kuda di dalam, kuda tidak bisa keluar. Ya. Dibikinlah parit keliling kota Madinah. Makanya kemudian menjadi perang parit atau perang kandak. Dibikin parit, dan itu di bulan puasa. Kisahnya itu digali itu pas Ramadan itu. Makanya kalau kita puasa, kemudian kita ngerasa lemah-lemah, baru dikit doang, baru perjalanan bawa motor Mio dari Bekasi ke markas Comika kemudian langsung batal. Siapa itu? Hah? Siapa? Adalah itu sahabat-sahabat di Comika. Oke. Baru bawa motor Mio pajak mati dari Bekasi ke markas Comika, langsung minum air. Ya udah maghrib kali nyampenya. Mungkin. Nyampenya udah maghrib. Betul. Iya. Nyampenya udah maghrib, betul. Maksudnya ingatlah bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat dulu itu gali parit. Ya. Gali parit siang-siang ini, Madinah ini panas terik segala macam. Gali parit yang mana ketemu batu apa segala macam. Tapi semuanya berpuasa gitu. Nah, ini ada salah satu kisah yang ini jadi landasan keyakinan kaum muslimin pada waktu itu. Jadi cerita dari Salman Al-Farisi. Ada juga yang bilang ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi intinya redaksinya hampir sama semuanya. Bahwa ketika menggali parit ini, Salman Al-Farisi itu ketemu batu besar sekali. Batu besar sekali yang susah sekali dicongkel gitu. Kemudian
Rasulullah SAW lewat, kemudian melihat itu. Rasulullah SAW mengambil linggis dari tangannya Salman Al-Farisi, kemudian memukul 3 kali. Setiap kali pukulan itu muncul cahaya gitu. Muncul cahaya terbang, kemudian batu itu hancur berkeping-keping. Kemudian akhirnya bisa digali lanjut. Kemudian ketika Rasulullah SAW mau meninggalkan itu, Salman Al-Farisi tanya, "Ya Rasulullah, mohon izin bertanya tadi waktu engkau memukul linggis itu ke batu, saya lihat setiap kali pukulan ada 3 cahaya muncul. Itu cahaya apa tuh?" Nah, Rasulullah SAW kemudian kaget. "Oh, Bisa lihat. kamu bisa lihat juga ternyata." Rasulullah SAW berpikir itu cuma Rasulullah aja yang bisa lihat. Ternyata Salman Al-Farisi juga lihat. Kemudian disitulah Rasulullah SAW mengatakan bahwa, ini biar saya tidak salah ya, bahwa ketahuilah bahwa 3 cahaya itu, cahaya yang pertama itu dia menuju ke Yaman, yang artinya menandakan bahwa kaum muslimin nanti akan menaklukkan Yaman. Cahaya yang kedua itu lari ke Syam, ke daerah-daerah Maghribi, kekuasaannya Persia pada waktu itu. Kemudian mengatakan bahwa kaum muslimin akan mengalahkan Persia juga. Persia ini sekarang tuh Iran, Irak gitu. Iya kayaknya. Iya. Itu. Kemudian yang cahaya terakhirnya itu menuju ke daerah-daerahnya kekuasaannya Romawi. Kemudian di situ juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya nanti juga kaum muslimin akan menaklukkan Romawi. Spanyol, Turki, Eropa gitu. Ya, wallahu alam Iya. pokoknya yang kekuasaan Romawi Iya, gitu lah. iya. Nah, itu tuh diterima dengan ketika perkataan Rasulullah SAW ini sampai kepada masyarakat yang lain, kepada kaum muslimin yang lain. Kaum muslimin yang betul-betul muslim, yang hatinya bersih, yang betul-betul ini terima itu dengan wow, ini kekuatan kita nih. Rasulullah SAW mengatakan itu, berarti kita ini. Tapi untuk orang-orang munafik itu mereka malah mencemooh. Mereka bilang, kok bisa-bisanya kalian ini mau diserang sama 12.000 tentara ini? Kok bisa-bisanya kalian didongengin akan menaklukkan Yaman, melakukan Syam, menaklukkan Romawi? Udah gila apa gimana? Padahal itu tempat-tempat yang udah established lah ya. Iya, itu kerajaan-kerajaan gede itu. Imperium. Ya, Imperium gede itu dibanding dengan kaum muslimin yang di Madinah. Ini baru pasukan baru 3.000. Itu pun 3.000 mungkin masih banyak yang anak-anak yang ikut gitu. Mungkin yang ikut perang atau apa gitu. Kalau yang murni mungkin kavalerinya, kavaleri kuda masih sedikit. Ini masa mau ngalahin Romawi, mau ngalahin Persia, nggak mungkin gitu. Nah, tapi buat orang muslim yang lain bahwa wah ini adalah janjinya Allah dan Rasulnya. Maka itu membuat semangat orang-orang. 12.000 yang akan datang atau 10.000 yang akan datang menyerang Madinah ini nggak ada apa-apanya. Karena kita nanti akan melakukan Yaman, kita melakukan Syam, dan kita akan melakukan Persia, dan kita akan melakukan Romawi. Maka itu menjadi motivasi. Nah, ini kemudian yang kalau kita baca kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi, ini generasi yang sangat percaya dengan hadis ini. Yang mana ada kan Yaman itu ditaklukkan di zaman Rasulullah SAW. Yaman ditaklukkan, tapi kemudian Rasulullah SAW wafat. Persia itu belum takluk, Romawi belum takluk. Tapi para sahabat tabi'in pada waktu itu sangat percaya bahwa ini janji yang akan tunai gitu. Maka ada masa di mana para sahabat itu memang mempersiapkan berkali-kali penaklukan ke Persia, tapi gagal apa segala macam. Lalu kemudian sampai pada bagaimana satu generasi mempersiapkan harus ada pemimpin yang jago, yang kemudian itu Salahuddin Al-Ayyubi itu dipersiapkan dari kecil. Diajarkan hadis, Quran, apa teknik perang, apa segala macam. Kemudian akhirnya menaklukkan Konstantinopel pada zamannya. Nah, kemudian ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa ada yang bilang sudah tuntas tiga imperium itu. 3 imperium ini sudah tuntas. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa belum tuntas ini. Kita itu baru Yaman sama Persia. Romawi belum. Romawinya belum ini. Nah, apakah Romawi itu masih akan terjadi? Ada Salahuddin Al-Ayyubi yang berikutnya. Artinya Romawi sekarang daerahnya lah ya, bukan imperiumnya lah ya. Sekarang udah nggak ada dong. Daerahnya Daerahnya ya. Yang
kayak Romawi itu kalau yang kita tahu ya, kalau yang kita tahu misalnya kayak Rusia itu, Ciawi gak sih masih Romawi? bro, Winya Ciawi bukan sih? Manya mah Majalengka, rolnya Rorotan. Rorotan Majalengka Ciawi. itu mah jalan tol dong. Biasanya nama jalan tol gitu kan ya. Iya. Tol Romawi, Rorotan Majalengka Ciawi. Nah, ada yang mengatakan, ada beberapa ulama mengatakan bahwa Romawi ini belum kita taklukkan. Iya. Karena Italia, Ya. Italia, Rusia itu mungkin masih. Jadi Spanyol kan udah. Spanyol itu Persia kalau tidak salah. Spanyol itu Persia, Romawi dong kali Romawi juga ya. Karena dia udah ada Eropa tuh. Dia cuma 1 jam naik pesawat, Ya, sejam 2 jam dari Roma kok. Ya mungkin ada juga yang sudah. Mungkin ya. Makanya itu khilafiyah antara ulama untuk menafsirkan hadis Iya, ini gitu. iya, gitu. iya. Ya intinya adalah itu hadis yang Ya mungkin ya. masyhur kita sering dengar. Tuh, tahu Romawi kuno coba? Kita ke Romawi kuno lah ya. Zamannya itu mana aja sih? Romawi kuno. Meliputi mana aja nih? Roma. Jazirah Italia kan? Oke. Terus mana lagi? Roma doang. Sampai kemana ke Eropa tuh? Mesir. Kawasan pesisir utara Afrika, Mesir, selatan Eropa, kawasan Balkan. barat Eropa, Jazirah Crimea. Balkan, Jazirah Crimea, Crimea tuh yang di itu dong, Rusia. kawasan Timur Tengah, termasuk Syam. Oke. Nah kan Syam tuh Romawi. Romawi. Tapi ya waktu waktu zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan Syam itu memang Romawi di situ. Iya. Iya lah, gede lah pokoknya lah. Iya. Eropa tuh sebagian besar kawasan barat Eropa ya udah tuh Iya. Spanyol, Italia, Jerman, Belanda. Ya Eropa. mungkin begini kalau misalkan mungkin ulama yang menafsirkan bahwa Romawi itu belum, karena Persia itu betul-betul sudah tidak ada kan, Ya. betul-betul kita sudah tidak dengar lagi ada sebuah kebudayaan Persia gitu. Tapi kalau Romawi kan masih sampai sekarang. Ya. Nah mungkin nanti di akhir zaman masih ada lagi yang mungkin disinyalir Perang Dunia Ketiga itulah kita menemukan Romawi atau apa gitu. Ya wallahu alam teman-teman. Tapi nanti teman-teman bertanya lagi kepada ustadz-ustadz yang lebih kredibel atau apa gitu. Ini. Nah, tapi di Perang Khandak ini menang nggak? Nah di Perang Khandak ini lanjut ya. Ya. Di Perang Khandak ini mereka kepung lah. Mereka datang, kok ada parit. Mereka terus bilang kalau sesungguhnya orang Arab itu nggak ada perang model begini nih. Baru. Ini lihat. baru ini kok tiba-tiba ada parit gini. Nah, pada mancing. Tidak dong, kan tidak ada air. Ya, ada ya. Nah, tapi mereka udah mancing kemarin, mancing air keruh gitu. Iya. Tapi air keruhnya juga nggak ada di Nggak situ ada ya. juga ya. Hah? Apa? Bikin paritnya berapa lama? Wah lama sekali. Nggak tahu dah. Yang pasti lama sekali itu mengelilingi kota Madinah. So. Ya. Nggak mengelilingi juga karena di sininya ada gunung Ya. apa gitu saya lupa. Nah dari kaki gunung ini nih kan Madinah di sini ada kaki gunung ini. Set. Nah di sininya itu ada pemukimannya Bani Quraizah. Ya. Nah Bani Quraizah inilah yang kemudian tidak digali. Ya. Bani Quraizah kalian bertahanlah di situ. Kan 3.000 ini kan 3.000 pasukan muslimin kan belum Bani Quraizah ini. Bani Ya. Quraizah juga punya pasukan, punya benteng. Punya benteng juga yang kalau kita berkaca dari Bani Nadir yang punya benteng kokoh, ya mereka juga punya ini. Ya, Jadi ya. kalian jagalah ya di situ. Asal kalian dari benteng aja panah-panah mah orang nggak berani lewat gitu. Ya. Akhirnya udah di situ. Dan bangsa Arab kan belum punya teknik berperang untuk menaklukkan benteng. Setahu saya orang Arab itu kalau berperang ya di lapangan aja, head to head. Tapi kalau menaklukkan benteng itu belum tahu cara melakukan benteng. Padahal tinggal digituin peluncur bisa. Ya kan? Asal dia lurus aja. Catur ini. Gitu. Tergantung Benteng. kalau pembukaannya udah opening Sicilia mungkin bisa. Gambit menteri. Iya, Gambit, Queen's Gambit. Iya. Opening apa nih, Sicilia atau apa nih? Iya. Sisi mana? 10 hari kata nih galinya nih. Berapa? Hah? 10 hari ya. 10 hari. 910 hari atau mungkin lebih dari itu. Iya. Wallahu alam bisawab ya teman-teman, mungkin baca aja. Saya juga lupa ingat. Nah kemudian mereka kan bingung tuh ini bagaimana ini
mau masuk apa Dur, segala bentar macam. Dur, ini tuh. Nah, Panjang paritnya 5.554 meter. 5,5 kilo. Lebarnya kurang lebih 4,62. 5 meter. Ya, kuda nggak bisa lompat. Nggak bisa. Kalau, nah, dalamnya 3,324 meter. 3 meter itu berarti ya mungkin rumah itu lantai 2 kali. Ini nih, Ini 3 meter. 3 meter ya 20 cm lagi lah. Ya. 20 cm lagi. Ya, kuda nggak bisa lompat lah. Kuda nggak bisa Kalau lompat udah lah. kita di sini nih, Ya. kuda suruh ke sana nggak bisa. Nggak bisa udah. Ya. Nah itu. Jangan 5.000 meter ya. 5,5 kilo. Itu parit gedenya tuh. Itu kan dikerjakan panjang. 10 hari. 10 hari. Berarti sehari mengerjakan 500-an meter. Oh, masuk akal lah. 500-an meter ya. Dengan segitu banyak orang. 100 meter panjang. juga. Panjang ya, tapi Dalam keadaan puasa. ya bisa lah gitu lah. Tapi puasa. Iya. Kalau kita bandingkan dengan yang naik Mio Smile dari Bekasi ke Comika buka, Mungkin itu karena sudah waktu berbuka sih. karena udah Husnuzon. sampai maghrib. Iya, husnuzon. Sampai Comika maghrib. Iya, tapi di story-nya sih masih jam 5 sih. Gue bacain loh. Nah, tapi ini mungkin bisa selesai 10 hari karena Pimpronya itu langsung Rasulullah SAW. Dan- orang yang amanah. Iya. Kalau Pimpronya itu ya 10 hari juga. Sorry nih, kayaknya masih kurang ya. Tambah lagi nih, tambah Iya. lagi, tambah tambah lagi. bekonya, tambah ininya segala macam. Iya, kayaknya sorry nih ada kendala nih, ada ini. Sorry Jack. Gitu. Yang awalnya janjinya berapa? 4 bulan. Gimana? 3 bulan. 3 bulan. Kayaknya jadi 12 bulan tuh baru jadi ya. Kayaknya Cing Abdul kok gini-gini aja terus, kok masih Iya. gini aja. Padahal nggak gali parit loh. Padahal nggak gali parit Iya, itu. cuma ngerobohin doang. Ngerobohin pasang doang gitu. Iya. Nah, Udah, itu ya. beda Pimpro Beda memang. Pimpro ya. Kalau yang megang itu amanah seperti ya mendekati Rasulullah SAW, insya Allah diberi kemudahan, kelancaran gitu. Nah itu 10 hari, 5,5 kilo Kilometer. dengan lebar 5 meter, dalam 3,5 meter. Itu parit. Nah, sampai kemudian ada namanya Abdu Dawud. Sorry, sebentar ya. Saya ini dulu. Amr bin Abdu Wud. Amr bin Abdu Wud ini salah satu orang sombong lah di Quraisy Mekah ini. Dia itu karena stres ya, kayak mereka itu setiap hari kerjanya nyanyi-nyanyi untuk kasih semangat. Weh, semangat. Can. Iya, semangat. Karena mereka udah putus asa ini gimana ini? Nggak bisa lewatin, nggak bisa serang, nggak bisa ini. 10.000 pasukan ini udah ngabisin bekal doang ini, nggak perang-perang kita ini. Dia nggak bikin jembatan, Dur. Mereka ini mau mendekati pasukan pemanah langsung. Oh, oke, ya. Jadi mereka nggak bisa dekatin, Nggak nggak bisa. Dia nggak bisa kerja lama-lama di situ. Nggak Karena bisa. kalau lama lo dipanah langsung. Dipanah, Ya, stres ya. mereka ini. Ya. Dan panahnya ini ada jam sholat, pemanahnya ganti sholat, 24 jam. Ya. Jadi mereka bingung juga gitu. Ya. Kafir Quraisy bingung, mereka habis-habisin bekal doang kan. Udah potong-potong unta lah apa segala macam, tanpa hasil nih kita di luar sini, bagaimana segala macam. Kurang lebih ada yang bilang sebulan ini. Kurang lebih mereka di luar situ. Perbekalan habis ini. Nah, Amr bin Abdu Wud ini salah satu orang sombong lah di Quraisy Mekah ini. Stres juga kan. Ini bagaimana? Akhirnya dia maju, dia tantang duel. Woi, kalian main-main kayak gini penakut banget kalian. Ayo sini kita duel aja gitu. Oh, yang turun dari pasukan muslimin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oh, kau mau tantang duel? Ayo sini gitu. Yang Abdu Wud sempat mikir, wah, tunjuk juga dia. Iya. Waduh, kenapa Ali bin Abi Thalib yang datang? Dia sempat kayak nggak jadi deh Iya, gitu. iya. Tapi Sayyidina nggak Ali bisa, nggak bisa. Sayyidina Ali bilang, enggak. Iya. Pedang ini memang dari tadi udah nunggu kamu, ayo sini. Akhirnya yang muncul, yang nantang duel ini sebenarnya Amr bin Abdu Wud ini dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Oke. Begitu yang turun Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali berhasil membunuh Amr bin Abdu Wud, Ikrimah mundur. Takut. Ikrimah mundur. Nggak jadi deh saya. Ditinggalnya. Amr bin Abdu Wud itu meninggal di situ. Mati di situ, mati di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka bingung gimana? Nah, Huyai bin Akhtab lah ini. Mereka tenang, kalian stres ya. Kita tuh masih punya, kalian Bani bisa itu. masuk dari Bani Quraisyah. Iya. Biar saya yang kesana omongin.
Nah beberapa kali sebenarnya Huyai bin Akhtab itu dari awal sebenarnya sudah coba bujuk, tapi nggak mau Bani Quraisyah ini. Bani Quraisyah merasa enggak, kami itu punya perjanjian dengan Muhammad. Kalau kami langgar, kami nanti diusir kayak kau nanti Bani Nadir. Kami nggak mau. Kami masih mau pengen di Madinah, orang kami hidup tenang-tenang kok di sini. Enggak. Berkali-kali nggak mau. Sampai kemudian di kali kesekian, Huyai bin Akhtab itu bilang, kau lihatlah, kau kalau kasih masuk kami ini, pasukan muslimin cuma 3.000. Itu di luar ada 10.000. Logika mana 3.000 itu bisa menang? Ya. Kalian pasti menang. Jadi jangan takut masalah kalian akan diusir orang nanti. Yang mau usir kalian ini kami kalahin kok. Itu orang-orang Quraisy itu paling paham caranya mengalahkan orang Quraisy, orang Mekah juga, karena mereka ini dasarnya orang Mekah kan, orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin ini orang-orang Mekah. Mereka itu udah bertahun-tahun, puluhan tahun mereka saling perang, mereka saling tahu kelemahannya. Jadi pasti menang. Goyalah pimpinan Bani Quraisyah merasa bahwa ada benarnya juga ini Huyai bin Akhtab. Akhirnya mereka bukalah gerbangnya Bani Quraisyah ini. Masuk pasukan di situ, terjadilah. Itu tuh sampai kaum muslimin itu tidak menyangka kan. Itu hal yang tidak disangka-sangka. Jadi plan B yang mana bukan plan B juga, itu plan yang tidak ada dalam rencana. Jadi bingung juga. Itu kacau balau itu pasukan muslimin di dalam itu sebenarnya. Karena Quraisy Mekah masuk ini, tenda yang ada anak kecil, perempuan juga mereka hajar serang. Jadi pasukan muslimin itu pecah konsentrasinya adalah yang jaga benteng, yang harus ke Bani Quraisyah, dan juga yang harus menjaga perempuan dan anak-anak. Ya. Di satu sisi juga harus menjaga Rasulullah SAW. Jadi pecah konsentrasi disitulah. Tapi dengan segala keimanan dan kepatuhan kepada Rasulullah SAW, alhamdulillahnya bisa diatasi dengan bantuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Menang, tetap terpukul mundur juga ini Quraisy Mekah, sampai kemudian Rasulullah SAW di hari keberapa berperang itu kemudian coba kirim utusan, coba lihat kan malam kan selalu istirahat kan, jadi perang sampai matahari terbenam istirahat, perang matahari terbenam sampai di malam kesekian Rasulullah SAW kirim utusan, kirim mata-mata, coba lihatlah ke perkemahannya Quraisy di luar benteng itu, di luar Madinah. Ada utusan yang ke sana, kelihat mereka sedang berkemas. Kemudian didengar ternyata mereka mau pulang udah. Mereka udah putus asa, perbekalan udah habis, ini mereka mau pulang. Akhirnya pulanglah. Di keesokan hari tidak ada lagi serangan. Pasukan Mekah itu pulang dengan kekalahan ke Mekah. Dan itu menjadi ending dari Perang Khandaq. Si Bani Quraisyahnya gimana? Nah itu ntar kita lanjut ke perang Bani Quraisyah. Okay. Insya Allah di esok hari, kalau ya. umur kita panjang teman-teman. Sudah berapa menit ini? 32 sudah pas lah ya. Ya. Nah ini perbekalan itu semua yang sudah habis itu bagaimanapun itu dalam kacamatanya entah ya bagaimana ya. Tapi itulah kalau dalam perang itu teman-teman, perbekalan itu penting. Ya. Makanya dulu itu kalau teman-teman baca Comic Kingdom sekarang di Netflix sudah ada animenya ya. Ini Comic Kingdom. Nah itu di zaman dinasti Qin dan segala macam itu, mereka itu kalau perang yang mereka hajar duluan itu lumbung makanan. Iya pasti. Karena itu melemahkan pasukan tuh. Iya. Nggak kuat 2 hari juga nggak kuat nggak makan. Iya. Iya, tapi makan juga harus pilih-pilih, Dur. Harus pilih-pilih dong. Iya. Harus pilih yang halal. Karena dari hal-hal yang halal itu menambah kekuatan berkali-kali lipat. Karena halal itu sehat, halal itu baik. Baik, betul. Halal itu sehat, halal itu baik. Itu janji. Janji dalam agama Islam itu begitu. Halal itu pasti baik, menyehatkan, membuat kita lebih pintar, menangkap ilmu lebih gampang, segala macam. Oleh karena itu teman-teman, mulailah untuk mencari makanan yang halal, karena mulai dari Oktober 2024 nanti itu semua produk makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan itu semuanya itu harus sudah bersertifikat halal. Nah, karena ada program ini nih, sertifikat halal gratis atau SHATI tahun 2023 untuk pelaku UMK ya Cing ya? Iya, itu namanya SHATI, sertifikat halal gratis. 1 juta sertifikat di periode sampai tahun 2023 ini. Kalau mau daftar cepetan di Pusaka. Pusaka itu ada di super apps-nya Kemenak atau bisa juga di ptsp.halal.co.id.
go.id. Nah, dan informasi semuanya ini teman-teman bisa baca langsung juga di Instagramnya mereka di @halal.indonesia. Halal.indonesia, teman-teman klik saja di situ, baca-baca semuanya. Dan kalau ada yang kurang paham atau apa, silakan DM aja, atau ada kontaknya di situ, silakan DM, silakan hubungin. Insya Allah admin-adminnya itu baik dan bisa membantu teman-teman semuanya untuk menuju kita semua menjadi sobat-sobat halal, karena halal itu baik, halal itu sehat. Dan itu akhir kata dari kami teman-teman. Saya Abdul Arfat undur diri. Saya Abdul Aryan juga.